Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari ketiga MBLS masa pengenalan lingkungan sekolah di Kabupaten Kabupaten Probolinggo, di mana hari terakhir MBLS. Untuk kali ini kita akan memberikan materi terkait dengan jurusan kita, yaitu produksi dan siaran program televisi atau biasa disingkat PSPT, ya. Dimana di sana kalian akan belajar tentang menjadi kameramen, menjadi anchor, pembaca berita, kemudian menulis naskah film, pembuatan film, artistik, ya. Dikenalkan di sana banyak sekali, termasuk kakak-kakak kelas kalian yang kemarin sudah melaksanakan prakering, alhamdulillah sudah punya pengalaman yang banyak, ya. Dari pengalaman itu paling tidak itu menjadi bekal modal kalian untuk bisa bekerja dengan kalian masing-masing. Kalau kemarin sudah di plotting, misalkan bagian anchor, pembaca berita siapa kemarin? Ilman sama Pati, ya. Kemudian yang bagian editor siapa? Fajar. Kameramen? Ferry sama Babur. Ya. Nah, di situ pengalaman yang kalian sudah dapatkan itu jangan sampai lupa. Kemudian untuk yang kelas 10 tolong diperhatikan, nanti juga sharing kakak kelas kalian, dimana akan sharing tentang pengalaman-pengalaman yang sudah didapat pada saat prakering, ya, apa saja gitu. Oke, tidak lama pembukaan. Nah, di dalam program PSPT atau program siaran program televisi itu tidak luput daripada penulisan naskah, ya, baik naskah film, kemudian naskah berita, ya, kemudian misalkan project itu juga perlu penulis, ya. Jadi tidak apa istilahnya, penulis itu tidak enak, Pak, katanya siapa, ya. Penulis itu kalau kita kerja di satu perusahaan televisi itu lebih besar gajinya ketimbang kameramen, ya. Jadi penulis itu gajinya lebih besar daripada kameramen ataupun yang lainnya. Karena apa? Dengan adanya suatu kegiatan program yang ada di televisi itu pasti adalah penulis. Dia akan menulis dulu bagaimana caranya akan membuat program, ditulis dulu. Nah, untuk menulis itu ada beberapa tip yang nanti kita akan bagikan, ya, khususnya untuk yang kelas 10, ya. Nah, di sini ada kata-kata, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Nah, ternyata pada saat ada orang yang pinter, orang pandai, ya, kemudian di sana ada, selama ia tidak menulis, itu dianggap tidak ada, hilang. Kemudian di sini kita senang didongengi, kemudian bahagia, sedih, takut, amarah, sedih, dan jijik. Ya, artinya di dalam sebuah, setelah kita menulis, ya, menulis apapun, misalkan naskah film, di situ akan ada kata-kata atau kalimat yang merasa bahagia, merasa sedih, merasa takut, kemudian amarah, kemudian jijik. Nah, di situ adalah klimaks daripada nanti pada saat kalian bikin film. Pasti ada amarah, cekcok. Itu harus dimunculkan di sana. Ya. Kemudian
ada rasa sayang. Nah, misalkan temanya percintaan, ya, nah itu kan pasti di sana ada kata-kata sayang, seperti itu. Kemudian di sini ada dongeng bagus melibatkan emosi untuk menggugah daripada pemirsa. Artinya apa? Seperti kita lihat sinetron-sinetron di Indonesia, itu kan biasanya klimaknya itu pada saat misalkan tentang balap sepeda motor atau race ya. Nah, di situ pasti ada cewek yang direbutkan. Itu biasanya kalau enggak gitu enggak rame kan gitu. Seperti itu. Nah, di situ ada rasa bahagia, rasa marah, dan lain sebagainya. Nah, dari semua itu disebut sebagai narasi daripada naskah sebuah film. Jadi di naskah itu banyak macamnya ditulis di sana tentang bagaimana amarah, bagaimana sedih, bagaimana bahagia. Di sana ditulis oleh seorang scripter atau scriptwriter seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian di situ nanti ada nilai tulisan, di mana nilai tulisan itu ada beberapa komponen. Satu adalah tentang aktualitas. Yang dimaksud aktualitas di sini adalah suasana yang baru, masih aktual. Artinya apa? Kita kalau pada saat menulis atau mengambil tema, kita lebih bagus temanya itu tema yang lagi viral, ya, yang lagi aktual. Nah itu bagus, pasti akan dinanti-nanti oleh pemirsa kalau kita mengambil tema yang aktual. Nah maka ditulis di naskah tersebut nanti cari komponen yang aktualitas, mempunyai nilai yang baru. Kemudian magnitude atau keluarbiasaan. Nah, pada saat kita menulis, ya, bagaimana tentang magnitude itu? Jadi kita tulis sebagus mungkin, ya, jangan sampai copy paste dengan yang lain. Ya, jadi harus benar-benar karya kalian sendiri. Kemudian ada keanehan. Di sana bisa kalian tulis tentang keanehan. Artinya yang dimaksud keanehan di sini suatu hal yang belum pernah tampil di sebuah televisi atau film. Nah ini ada kata-kata belajar menyusun deskripsi. Artinya apa? Tidak keburu-buru untuk menyusun sebuah naskah film. Jangan keburu-buru. Karena apa? Itu tadi saya bilang penulis naskah film, penulis drama itu gajinya lebih besar daripada seorang kameramen. Seperti itu. Karena apa? Tidak ada tulisan, dia tidak akan dapat project, kan seperti itu. Kemudian disiplin, kebiasaan lama-lama menjadi kebutuhan. Nah, ternyata disiplin penting. Tetap di mana-mana kita disiplin itu penting. Lanjut, yaitu sederhana. Mulai dengan kata-kata sederhana sesuai penguasaan, ya. Sambil kalau kita sudah sering-sering membaca, kosakata kita akan banyak kita terima, ya. Itu pasti mempermudah kalian untuk menulis. Kemudian aktifkan panca indera. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah tulis apa yang Anda lihat, kemudian rasakan, kemudian didengarkan atau dicecap. Ya, di sini aktifkan panca indera itu, ya, kita pada saat melihat sesuatu hal, bolehlah kita catat dulu. Oh ini, misalnya di HP atau di satu kertas kecil, nanti terus dipindah. Kemudian konsisten. Seorang penulis naskah film, ya, itu harus konsisten. Konsisten itu terus menulis sesuai dengan ketertarikan. Karena memang banyak seorang penulis itu gagal karena dia tidak konsisten menulis.
ya. Jadi harus butuh konsisten, ya. Kemudian jujur yang dimaksud di sini adalah mau nulis itu soal kredibilitas dan integritas, jangan menjiplak. Nah, jangan sampai tulisan kita itu copy paste punyanya orang, itu bukan namanya hasil karya, ya. Itu nyuntuh, kebiasaan nyuntuh itu udah bagus. Karena apa? Nanti akan kena komplain. Nah, di sini ada beberapa sosial media yang bisa menampung tulisan-tulisan kita. Di Facebook misalkan, ya. Biarkan tulisan dari 2 hari, lalu baca lagi sebelum dibagi. Artinya apa? Sebelum kita share ke sosmed, ya, kita baca dulu. Jangan sampai itu akan bisa menjadikan pembaca atau penikmat atau pemirsa itu komplain, gitu. Jadi kita harus sadar, kadang tulisan kita juga bisa menyakiti hati orang lain, seperti itu. Kemudian pendapat orang. Nah, di sini adalah mintalah orang lain untuk membaca. Kalau dia tidak paham dengan tulisan kita, bisa jadi orang lain juga tidak paham. Artinya apa? Kita akan share. Ini loh, saya sudah nulis naskah film. Coba mungkin ada kritik saran untuk naskah saya. Nah, itu penting. Karena apa? Oh, ini kamu kurang ini. Itu untuk kebaikan bersama. Jadi jangan sampai kon ngelitik kok isoin. Ini loh, saya nulis ini sampai hampir 3 minggu saya nggak berhenti nulis. Kamu saya suruh pendapatnya kritik. Nah, itu tidak boleh. Tetap kita akan terima kritik dan saran daripada teman kita, supaya apa? Untuk demi kebaikan film tersebut. Kemudian terbuka, jangan sakit hati kalau ada yang kritik. Kemudian lawan kata cinta bukan benci, tapi sikap tak peduli. Nah, itu tadi yang disampaikan. Jadi jangan sampai kita menutup diri untuk dikritik, ya. Itu penting. Kalau tidak mau dikritik, nah berarti kamu tidak mau istilahnya berkembang dengan baik. Jadi itu anak-anak, ya. Hari ketiga MLS di SMK Malacces Kabupaten Probolinggo itu terakhir kita akan memang benar-benar harus paham jurusan kita apa, menjadi kameramen, menjadi editor, menjadi sutradara, menjadi penulis, gitu, ya. Jadi harapan saya untuk kelas 10 itu sudah paham apa yang kalian pilih. Mohon maaf bila mana ada kalimat atau kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.